kita ke sini untuk apa? Belajar tentang hal tersebut sehingga menjadi pengetahuan yang bermanfaat. Berdoa menurut agama masing-masing. Mulai. Berdoa selesai. Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang apa? Hah? Biaya marginal, jadi biaya marginal mengulas tentang materi minggu yang lalu. Biaya marginal apa? Masih ingat nggak? Ini Pak, biaya marginal. Ingat nggak? Jadi konsep margin ini penting sekali. Ya, nanti Anda bisa bekerja di perusahaan manapun, konsep margin ini penting sekali untuk mengukur progres perusahaan, ya, untuk bisa menentukan nilai maksimum, ya, dari suatu atau perusahaan. Ya. Mudah-mudahan ada pertanyaan nggak untuk minggu yang lalu? Ada nggak pertanyaan? Belum jelas. Nah, itu mari kita beralih kepada materi pasar input. Ya. Masih ingat apa? Ada yang tahu nggak pasar input apa? Pasar input apa? Pasar input. Kemarin kita belajar pasar output, ya. Sekarang pasar input. Ada yang tahu nggak? Jadi gini. Ingat proses produksi kemarin apa? Proses produksi gimana? Input, proses, terus output. Yang kita pelajari selama ini adalah pasar output, ya. Pasar produk jadi maupun produk setengah jadi, maupun produk primer maupun produk sekunder dan tersier, ya. Nah, ingat pasar terjadi karena apa? Ya. Pasar terjadi karena apa? Adanya permintaan dan penawaran. Betul ya. Sekarang Jokowi, ya, halo. Nah, barang diminta karena apa? Karena ada permintaan Pak. Iya, barang diminta karena apa? Barang diminta karena apa? Karena kebutuhan. Oh, ada yang enggak? Lalu, teman? Kalau Ali, mana Ali? Barang diminta karena apa? Oh, kebutuhan Pak, benar. Karena banyak mungkin. Ekonomi. Ya, barang diminta karena bermanfaat. Barang ditawarkan karena apa? Oh, iya. Apa? Barang ditawarkan karena apa? Jumlahnya terbatas. Ya. Karena jadi gitu. Dan setiap ada yang butuh, ada yang minta, lalu ada yang menawarkan, maka terjadi pasar. Nah, pada simpul input, ini kan proses produk ya, input, proses, output, kan gitu. Ya, kalau di output jelas produk jadi banyak yang diminta dan ini ditawarkan, terjadilah pasar output. Dari sisi input atau di faktor produksi, ada yang menawarkan nggak barang-barang input? Oh iya, barang input contohnya apa? Pupuk. Satu lagi apa? Input sampai dengan faktor produksi. Apa lagi? Apa? Tenaga kerja, terus tanah, terus entrepreneur, teknologi, ya kan gitu. Pupuk atau benih ya, itu yang minta siapa? Yang menawarkan siapa? Pemerintah juga. Yang menawarkan siapa? Produsen benih atau produsen pupuk. Nah di sini berarti ada penawaran, ada permintaan, maka terjadi pasar. Nah pasar di sisi inilah yang kita sebut pasar input, ya, itu ya.
Nah, di pasar input itu sama di pasar output ya, itu nanti hanya terbagi dua faktor produksi, itu modal dan tenaga kerja, kapital dan labor, modal dan tenaga kerja. Dan yang paling diperhatikan dalam kacamata ekonomi mikro adalah tenaga kerja. Oleh karenanya sepanjang tahun mungkin sampai Lebaran Kuda ya, masalah buruh dan majikan itu akan ribut terus. Tiap hari ada hajatan, ada demo nggak? 5.000 tanggal berapa? Maide apa Maide itu? Tanggal berapa? Ya, di Maide ya, ada hari buruh ya, itu kan. Kenapa ribut terus? Seperti kalau tikus sama kucing sekarang udah bersahabat ya. Iya Pak. Malah kucingnya takut sama nanti punya lebih gede sekarang kan? Betul itu gimana? Dia Pak di gedung apa ya? Pedasi. Nah, demikian juga antara tenaga kerja buruh ya dengan majikan itu akan ribut terus. Kenapa? Ikuti terus slide berikut ini. Nah ini kita hari ini bahas pasar input. Tapi pengantaran tadi yang pengantaran benar-benar bisa untuk membuka pikiran Anda. Jadi untuk menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat, maka sang produsen ya, memerlukan sumber-sumber daya atau lagi disebut dengan input atau faktor produksi. Contoh, bahan dan alat, tanah, bangunan, peralatan, modal, dan tenaga kerja. Ini yang disebut dengan input. Nah, kondisi faktor produksi atau kondisi input. Satu, kondisi faktor produksi ada pihak yang memerlukan, ya nih, coba. Ada pihak yang memerlukan atau yang memintanya, atau aspek demand ya, yaitu para produsen. Dan pihak yang menawarkannya kita sebut dengan aspek supply, yaitu para pemiliknya. Ini akan terasa sekali kalau Anda sudah lulus sarjana mau melamar kerja, baru tahu adanya pasar tenaga kerja atau perusahaan tenaga kerja. Di sini coba kondisi waktu itu ada pihak yang memerlukan, memintanya. Jadi yang memintanya adalah produsen. Kalau dalam hal ini adalah pabrik. Ya. Selanjutnya ada pihak yang menawarkan atau supply, yaitu anda sekalian. Jadi begitu Anda lulus, ya Anda sebagai sumber daya manusia SDM diperlukan oleh pabrik kan untuk menggerakkan faktor-faktor produksi tadi. Ingat ya bahwa dalam unsur manajemen yang ada 5M tadi ya, ada mesin, apalagi metode, terus material, terus money, terus man, manusia. Dan di antara unsur manajemen ini yang paling besar peranannya adalah manusia, atau dalamnya adalah tenaga kerja. Jadi walaupun banyak faktor produksi ada ya, ada semennya, ada pasirnya, ada batu batanya, tapi nggak ada orangnya, ya. Jadi nggak bangunan rumah kita? Enggak, kan gitu kan? Enggak jadi. Oleh karena itu faktor tenaga kerja manusia yang ini menjadi hal penting. Yang kedua, para pemilik input. Kalau pemilik input berarti di rumah tangga siapa? Produsen. Pemilik input. Pemilik tangga siapa?
Rumah tangga siapa? Coba kita ada mulai mengaitkan dengan ilmu kita ya. Rumah tangga ada berapa? Ada yang satu rumah tangga? Nah, gitu. Jadi, jangan kita belajar ya, jangan asbun, jangan asbun. Oh biar tertawa teman-teman, jangan. Kita latihan berdasarkan teori ilmiah. Nanti anda nggak kebiasaan, nanti anda kan nanti ilmiah, pemimpin ilmiah kan. Jadi jangan biar teman-teman jadi ketawaan, jangan. Biar itu. Dari yang kecil-kecil itu. Ya kalau memang belum tahu lebih baik. Ya, kalau ada pemikiran langsung sampaikan. Kalau ada dasar teorinya nggak apa-apa. Ya, kita telah. Ya, jika ada 100 pemimpin, satu ada diri sini kan. Kalau ada 10 pemimpin, satu dari kelas ini. Kalau ada satu pemimpin, satu dari lagi. Kita tepuk tangan dulu. Jadi pemilik input siapa? Pemilik input dari rumah tangga siapa? Oh iya? Rumah tangga, pemilik input berarti dari rumah tangga konsumen. Ada ini. Rumah tangga keluarga atau household ya di sini ya, mengharapkan suatu balas jasa. Arti Anda kan rumah tangga konsumen kan? Ya, lalu melamar kerjaan ke rumah tangga produsen pabrik ya. Yang diharapkan apa? Anda bekerja diharapkan apa? Balas jasa. Nih. Balas jasa. Tentu untuk pemakaian input yang dimiliki dan yang disediakannya. Input yang dimiliki misalnya rumah tangga konsumen punya tanah disewakan. Dapatnya apa? Balas jasa kan? Sewa. Terus misalnya punya tanah, ya tanah gede ya, kita sewakan untuk dibangun kios, Alfamart, Indomaret. Dapat apa? Bunga tanah. Bunga tanah. Teman antara permintaan dan penawaran ya terjadi di pasar faktor produksi di mana demand and supply bersama-sama akan menentukan harga kan ya. Input tenaga kerja yang dari rumah tangga konsumen mempunyai beberapa kekhususan. Nah, ini kekhususan atau istimewa baik pada aspek demand maupun pada aspek supply yang akan nanti kita bahas sendiri nih. Karena faktor pasar manusia itu unik ya, sehingga ada pepatah mengatakan bahwa human is not commodity. Jadi tenaga kerja itu bukan komoditas yang bisa diperjualbelikan. Kalau tenaga kerja bisa diperjualbelikan namanya apa? Apa namanya? Di zaman jahiliyah namanya perbudakan. Kalau trafficking ya kalau sekarang ya. Nah itu. Nah oleh karena itu ini khusus sendiri nih. Jadi di antara faktor-faktor produksi yang lain, faktor produksi manusia mempunyai kekhasan sendiri. Apa khasnya? Pertanyaan yang harus dijawab oleh setiap bangsa dalam hal ini ya. Oleh siapa dan siapa produksi nanti dijalankan. Tetapi persoalan praktis yang penting adalah bahwa setiap pemuda di seluruh dunia pada suatu saat nanti harus menemukan tempatnya di dalam kehidupan ekonomi nasional. Ini sesuai dengan mutiara inspiratif kemarin ya, bahwa waktu Anda bayi warnanya apa? Ini ekonomi itu mengajarkan Anda mempunyai menemukan tempat di dalam kehidupan ekonomi nasional. Artinya Anda harus punya keahlian, harus punya profesi ya dalam kehidupan, sehingga nanti waktu terlalu suaranya apa? Berwarna kan? Itulah warna-warni. Ada yang menjadi pengusaha, ada yang menjadi
ya, Presiden. AUBRI, ya, ada yang jadi dosen, ada yang jadi mungkin ya tentara, polisi, politisi, praktisi juga ya di sini. Nah, masalah kesempatan kerja dan tinggi rendahnya upah gaji langsung menyangkut harga diri kita dan masa depan kita. Nah, inilah yang menyebabkan kenapa sepanjang tahun antara majikan dengan buruh atau rakyat kerja itu ribut terus. Ini jawabannya sini tadi, bahwa bekerja ya itu tidak hanya mendapatkan upah, tapi juga menyangkut nih diri kita dan masa depan kita. Artinya apa? Pengusaha memandang seluruh faktor produktif adalah biaya sehingga harus ditekan atau harus efisiensi. Artinya apa? Gimana upah harus serendah mungkin. Sementara pekerja ingin upah apa? Setinggi mungkin. Setinggi mungkin. Nah, gitu kan sebagai supremasi diri kita sebagai rakyatnya. Dia ketemu nggak? Sisi lain ingin harga yang murah, sisi lain tinggi, nggak ketemu. Akhirnya ribut terus setiap tahun. Nah, itulah artinya. Jadi sebagai calon pemimpin kelak harus memahami konsep ini. Ya. Nah, nanti dengan memahami ini, nanti Anda jika kelak jadi pemimpin akan menjadi pemimpin yang arif dan bijak. Kalau kita gimana cara tengahnya? Ya kalau Nigro mengatakan pedomannya begitu atau fakta-faktanya begitu. Nah, nanti Anda seiring dengan berjalannya operasionalisasi Anda bekerja, Anda akan menemukan mutiara-mutiara ilmu dari ekonomi Nigro ini. Jadi dengan tugas ini ya diharapkan mahasiswa bisa lebih memahami tentang pasar tenaga kerja yang di dalamnya ada diri Anda, sehingga nanti Anda bisa mempersiapkan ya bekal apa yang harus dimiliki dalam masuk bursa tenaga kerja. Itu ya. Silakan ada pertanyaan lagi. Sebelum saya akhiri materi ini, kita nanti beralih untuk mengerjakan soal yang kemarin. Udah pada paham belum kemarin? Belum ya? Oke. Ya baik, kira-kira ini untuk materi pasar input sampai di sini dulu. Kita akan lanjut untuk materi berikutnya, materi berikutnya yaitu tentang penentuan laba maksimum berdasarkan konsep marginal cost sama dengan marginal revenue. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.